Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman saya selalu. Selamat datang kembali di channel Al-Busro Academy. Bersama saya Muhammad Hafiz Al-Busro. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menggunakan terminal pada sistem operasi macOS atau Linux. Sebelum kita masuk ke pembahasan terminal, kita harus mengenal dulu sistem perintah dari sistem operasi komputer. Pada umumnya, sistem operasi komputer itu terdapat dua sistem perintah. Yang pertama, menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Jadi GUI ini adalah tampilan antarmuka grafis yang memiliki elemen Windows, icon, dan menu. Windows memiliki sejumlah bagian dari desktop hingga taskbar. Contohnya itu adalah seperti ini. Pada tampilan GUI sistem operasi Windows, di sini ada icon yang mana ketika user mengarahkan mouse dan mengetiknya itu akan memberikan perintah kepada komputer tersebut untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh user. Lalu yang kedua, menggunakan Command Line Interface atau CLI. Jadi CLI ini adalah program yang memungkinkan pengguna mengetik perintah teks yang memerintahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Tampilan pada CLI atau Command Line Interface ini berbeda dengan GUI yang tampilannya berwarna-warni. Sedangkan pada Command Line Interface tampilannya cukup sederhana, hanya shell hitam dan tulisan-tulisan, kode-kode. Yang mana untuk menggunakan Command Line Interface ini, user mesti memasukkan baris perintah pada shell ini. Jadi ketika user mengetikkan baris perintah, maka komputer akan melakukan perintah yang diberikan oleh user. Jadi terminal sendiri adalah command line interface di mana kita bisa mengontrol file, membuat folder, membuat akses, merubah akses, ataupun membaca, membuat, merubah file, dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Lalu kita masuk ke perintah-perintah dasar terminal pada sistem operasi macOS atau Linux. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa command interface itu harus memasukkan baris perintah, baru komputer melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, pada CLI, pada command line interface tersendiri banyak banget perintah yang sudah built-in, yang sudah ada pada komputer tersebut. Nah, ini saya tampilkan beberapa aja yang nanti akan kita coba untuk kita pelajari secara sederhana. Di sini ada CD untuk mengubah direktori, ada ls untuk menampilkan isi direktori, dan sebagainya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung praktik aja. Untuk membuka terminal pada sistem operasi Mac, kita menggunakan shortcut command spasi, lalu kita ketikkan terminal. Maka terminal akan muncul. Nah, pada terminal ini umumnya kita harus mengetahui. Yang paling umum istilahnya itu adalah directory atau folder. Jadi, saya akan membuat perbedaan bagaimana perbedaan antara Graphic User Interface dan Command Line Interface. Nah, ini contohnya adalah Graphic User Interface untuk membuka folder. Kita contoh, kita masuk ke folder home atau folder utama komputer, yang mana folder-folder home ini memiliki tampilan. Ketika user mengarahkan mouse-nya dan mengklik folder ini, maka akan memberikan perintah untuk mengubah ke direktori berikutnya. Seperti halnya dengan
command line interface. Bedanya, kalau di command line interface itu user harus mengetikkan baris perintah. Nah, ketika tadi kita buka pertama kali terminal, maka akan masuk ke folder paling utama, yaitu folder home. Ini jadi adalah folder home kita secara default oleh sistem itu sendiri. Nah, kita akan mempelajari baris perintah yang ada pada terminal tersebut. Kita coba untuk melakukan perintah cd. cd itu untuk mengubah folder. Jadi ini adalah kan folder home kita. Kita ambil contoh seperti ini. Di sini ada folder home kita. Kalau kita mau pindah ke folder dokumen, maka kita harus mengetikkan dulu cd. Foldernya itu documents. Nah, karena ini menggunakan sensitive case, maka tulisan harus sama persis dengan yang ada pada tampilan grafik user interface. Ketika kita klik, maka kita akan berada di folder dokumen. Sama halnya dengan kita mengklik pada grafik user interface seperti ini. Nah, kalau kita mengetikkan cd spasi tanpa kita memasukkan foldernya, secara otomatis itu akan kembali ke folder atau directory home kita. Lalu kalau cd spasi titik itu adalah perintah untuk menuju directory komputer atau root. Nah, kalau di tampilan interface-nya adalah di folder komputer. Jadi ketika cd spasi titik itu ada di folder root. Seperti itu teman-teman. Kita kembali lagi ke directory home. Kita coba untuk perintah yang kedua, ls. ls itu untuk menampilkan isi directory. Jadi kan kita pengen tahu nih, apa aja sih yang ada di folder home. Kalau pada grafik user interface kan terlihat ya, oh yang ada di home itu Android Project dan sebagainya. Kalau di terminal kita bisa melihatnya dengan perintah ls enter, maka akan menampilkan semua isi yang ada pada directory home. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita coba ls-a. ls-a ini untuk menampilkan directory atau folder yang tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Kalau di grafik user interface-nya itu kita memberikan command shift i, maka akan muncul folder yang tersembunyinya. Sedangkan kalau pada terminal kita cukup menulis ls-a, maka akan menampilkan directory, folder atau file yang tersembunyi. Kita coba perintah berikutnya adalah mkdir. Mkdir ini untuk membuat folder baru. Kita ambil contoh. Di folder dokumen ini kita akan buat folder belajar terminal. Kita ke folder dokumen dulu dengan cara cd documents. Ketika sudah berada di folder dokumen, kita bisa menggunakan mkdir. Lalu kita mengetikkan folder yang ingin kita buat. Nah, di sini ada persyaratan untuk membuat folder itu tidak boleh ada spasi. Kalau kita membuat spasi, ada caranya tertentu. Misalnya kita buat belajar terminal, maka ini tidak boleh di spasi. Nah, lalu di folder dokumen muncul belajar terminal. Kalau kita mau pakai spasi, caranya itu adalah mkdir
belajar backspace spasi terminal. Maka ini akan membuat folder baru belajar terminal. Seperti itu fungsi dari mkdir. Paham ya teman-teman? Lalu yang kelima, kita akan membuat file menggunakan terminal dengan perintah touch. Kita coba masuk dulu ke folder belajar terminal. Nah, maka kita akan masuk di sini, belajar terminal sini. Kita akan coba buat file dengan nama file 1. Nah, baris perintahnya itu menggunakan touch file 1. Lalu setelah nama file kita harus memasukkan ekstensi file. Contohnya itu .html atau dan sebagainya. Intinya itu untuk membuat file itu kita mesti ada nama file dan ekstensi file. Nah, ketika kita sudah buat file akan muncul di tampilan user interface-nya. Kita coba lagi touch file 2.html. Maka akan buat file 2.html. Lalu yang selanjutnya kita akan coba memindahkan file dengan perintah mv. Nah, untuk memindahkan file kita coba buat folder baru dulu di dalam folder belajar terminal dengan nama mkdir dengan nama folder 2. Oke, kita buat folder 2. Kita akan coba memindahkan file 1 ke folder 2. Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu direktori folder 2 ini itu apa. Jadi kita bisa ada satu perintah lagi untuk mengetahui di folder 2 ini direktorinya itu apa aja path-nya atau alur direktorinya. Darinya folder paling awal yaitu folder komputer. Kita coba dulu masuk ke folder 2. Kita sudah di folder 2. Ada satu perintah untuk mengetahui path atau alur direktorinya. Kita bisa masukkan perintah pwd. Nah, jadi pwd ini fungsinya itu untuk mengetahui path atau alur direktori. Jadi alur direktori ini bermula dari folder komputer, user, home atau Muhammad Hafal Busro ini, lalu dokumen, belajar terminal, dan folder 2. Nah, nanti kita akan memindahkan file 1 yang ada di halaman sebelumnya ke folder 2 ini. Jadi, kita coba copy aja dulu path-nya atau alur direktorinya. Kita copy. Kita kembali lagi. Nah, untuk kembali itu cukup cd spasi .2, itu akan kembali ke folder sebelumnya. Nah, kita coba lihat lagi. Di sini kan ada file 1. Kita ingin memindahkan ke direktori folder 2. Jadi, caranya itu dengan cara mengetikkan perintah mv file 1 html ke path direktorinya. Maka ini akan pindah ke folder 2. Jadi seperti itu fungsi dari mv. Oke, kita coba perintah selanjutnya. Di sini ada cp. Bedanya mv sama cp, kalau mv itu memindahkan file, kalau cp itu menyalin file. Kita coba, caranya sama, mengetikkan baris perintah, lalu nama filenya, lalu path-nya atau alur direktorinya. Kita coba juga ingin memindahkan file 2 ke folder 2. Tapi dengan cara copy. Jadi kalau copy itu
file 2 yang ada di halaman ini akan tetap ada dan di sini akan di copy. Jadi seperti itu. Kita coba cp file 2html. Nah, file di sini masih tetap ada, tapi di folder 2. Oh, ini ada salah. File 2 bukan, oh ya, ini cd, bukan cp. Kita coba cp file 2 ke path-nya. Nah, maka file 2 akan ada di folder 2 dan juga ada di folder belajar terminal. Jadi seperti itu. Lalu kita coba perintah selanjutnya itu rmdir untuk menghapus folder kosong. Jadi jika ada folder yang ada isinya, misalnya kayak folder belajar terminal ini, itu kan sudah ada isinya ya. File 2, folder 2, di sini itu ada isinya. Itu nggak bisa menggunakan rmdir. Jadi rmdir ini untuk menghapus folder kosong. Kita bisa coba, misalnya kita kembali dulu ke folder dokumen. Kita sudah ada di folder dokumen, kita coba untuk menghapus folder tadi belajar terminal nih. Apakah bisa? Dengan cara rmdir belajar terminal. Nah, ini tidak bisa. Karena kenapa? Karena direktori tidak kosong. Nanti ada caranya untuk menghapus direktori yang dalamnya itu ada isinya. Kita coba contoh aja dulu yang ada di folder belajar spasi terminal ini kan kosong nih. Kita coba ya. rmdir belajar terminal. Nah, maka terhapus. Jadi fungsinya itu hanya untuk menghapus direktori yang kosong. Nah, bagaimana kalau kita menghapus direktori yang ada isinya? Dengan cara perintahnya itu adalah rm-rf. rm-rf belajar terminal. Nah, maka ini baru bisa menghapus foldernya dan isi di dalamnya. Kita coba satu perintah lagi, yaitu untuk menghapus file, yaitu dengan cara rm menghapus file. Kita coba buat file lagi. Kita buat folder dulu, cd kan tadi sudah dihapus, jadi mkdir belajar terminal, cd belajar terminal. Nah, di sini kita buat file lagi. Kita buat file. Tadi buat file apa? Touch file 1.html. Kita coba untuk hapus file dengan cara memasukkan perintah rm. Jadi rm file 1.html. Maka akan terhapus. Jadi seperti itu teman-teman contoh penggunaan terminal pada sistem operasi macOS. Nanti teman-teman bisa coba sendiri perintah-perintah yang lainnya karena masih banyak sekali perintah yang terdapat pada terminal tersebut. Oke, jadi ini aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Muhammad Hafal Buskro pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.